Bu Cinta, betah banget nih di kelas, jam segini baru ke kantor. Tadi WA aku, katanya ada yang mau diceritain ya? Iya Bu, tadi aku di kelas dulu sebentar. Capek banget hari ini. Iya. Iya Bu, gitu ya. Sok atuh minum dulu. Nih, mau nggak aku pesenin minum? Boleh. Mau? Oke. eh oke. Tadi mau bicara apa sih Bu? Gini Bu, tadi ya selama aku mengajar nih ya, berarti sekarang udah hampir 2-3 bulan ya mengajar. Itu anak-anak masih banyak yang belum hafal suku kata. Jadi pas tadi ngasih pelajaran, misal tadi kan udah ngasih pelajaran nih. Anak-anak keluarin nih buku matematikanya. Itu semua anak yang belum bisa baca, bawa bukunya, kan sehari itu ada 3 pelajaran ya. Dibawa bukunya semua itu 3-tiganya. Ibu yang mana gitu. Kan capek Bu, kebayang dong itu banyak ya. Saya harus bacain satu-satu bukunya yang mana, karena mereka belum tahu suku katanya apa. Setiap hari itu Bu. Setiap hari ya Bu seperti itu. Kebayang sih Bu, pasti agak repot mungkin ya Bu ya. Jadi Bu Cin ini mau cerita permasalahan tentang kemampuan membaca anak di kelas 1 yang masih kurang. Dan itu tuh pasti menghambat gitu ya ke materi pelajaran gitu ya. Sebelum kita cari solusinya nih Bu nih ya. Sebelumnya saya mau tanya dulu deh. Sebenarnya apa sih harapan Ibu ke murid-murid Ibu saat ini? Iya Bu, bener banget tadi yang Ibu bilang. Jadi menghambat pembelajaran ya, karena kan milihin buku aja itu memakan waktu yang lama. Harapan saya sih pengennya anak-anak minimal bisa suku kata aja gitu. Gitu, oke. Jadi tujuan Ibu ini pengen murid-murid itu mampu minimal membaca suku kata. Nah, dengan begitu kan bisa mulai meningkatkan kemampuan membaca mereka jadi lebih baik ya. Itu tujuan yang bagus sih Bu, memang penting seperti itu. Menurut Ibu, kalau dari angka 1 sampai 10 nih ya, posisi kemampuan membaca anak-anak di kelas 1 itu ada di posisi mana? Kalau untuk kemampuan membaca, kan banyak ya Bu ya. Dari 35 itu, yang udah bisa baca dongeng itu hanya 10 orang. Nah selebihnya, yang 25 orang itu masih terbagi-bagi juga tuh rentangnya. Rentang saya kasih rentang 6 itu, yang masih belum mengenal huruf. Jadi masih kebalik-balik tuh Bu. Yang E jadi G, yang W jadi M. Nah itu ada sekitar 5 orang. Kemudian yang rentangnya 7 sudah bisa suku kata. 2, ma, ba, itu sekitar 12 orang lah. Dan sisanya sudah bisa 3 huruf. Yang misalnya da, n, misal dan, tar, itu udah bisa. Berarti beragam ya Bu ya, kemampuan anak membacanya itu. Ada yang masih sangat rendah tadi gitu ya, kemudian ada yang tengah lah gitu ya Bu ya, udah hafal suku kata aja, terus kemudian ada juga yang memang sudah bisa baca dongeng gitu ya. Sejauh ini apa aja tuh yang udah Bu Cinta lakukan, Bu Cinta usahakan untuk meningkatkan kemampuan membaca anak-anak itu? Saya pernah sih bikin media pembelajaran lewat video Bu, lewat video pembelajaran. Jadi belajar suku katanya melalui video yang ditayangkan di layar menggunakan proyektor Bu. Bagus sih Bu itu. Usaha Ibu meningkatkan kemampuan membaca dengan media audio visual itu kan pasti menyenangkan ya Bu ya. Bu Cinta kayaknya emang jago nih menyiapkan pembelajaran dengan media menyenangkan. Benar gitu nggak sih? Emang seneng gitu ya? Iya Bu, dan terbukti sih dengan menggunakan video ada beberapa anak yang langsung paham ya melihat gambar gitu yang tayangan di layar. Mungkin karena mereka pembelajarannya audiovisual ya, jadi langsung paham
apa yang Hmm, dijelaskan guru. Nah, hmm. jadi Berarti ada peningkatan, Bu. ada peningkatan ya, Bu? Kalau misalnya di angka 1 sampai 10 tadi, setelah Ibu melakukan pembelajaran dengan video tadi ya, audio visual itu kira-kira naik ke angka berapa tuh, Bu? Nah, yang melalui pembelajaran video itu dari yang rentang 6 itu naik ke angka 7. Nah, yang 7 naik ke angka 8. Seperti itu, Bu, ada peningkatannya walaupun tidak banyak tapi ada peningkatannya. Ya mungkin karena waktunya juga masih baru 2 bulan ya, Bu. Tapi alhamdulillah luar biasa masih bagus itu, Bu. Sudah ada peningkatan, berarti sejak awal tahun ajaran baru itu sekitar 2 bulan Bu Cinta sudah mampu meningkatkan kemampuan anak melalui media pembelajaran seperti yang Bu Cinta katakan tadi. Nah, kira-kira Bu, dari usaha Ibu tersebut, apa mungkin pembelajaran seperti itu Bu Cinta lakukan lagi, dilanjutkan lagi, atau Bu Cinta mau mencoba metode-metode yang baru lainnya? Saya mau melanjutkan aja, Bu, metode yang itu karena kan sudah terbukti ada peningkatan ya melalui video itu. Jadi saya mau melanjutkan aja melalui metode itu menggunakan video di layar. Oke, bagus Bu, tetap semangat ya untuk melanjutkan usaha yang memang sudah ada dampak dan hasilnya. Sekarang saya mau tanya nih, kira-kira selama Bu Cinta melakukan usaha untuk meningkatkan kemampuan membaca anak melalui video, Bu Cinta menemukan hambatan atau kesulitan nggak sih? Kesulitannya nggak terlalu sulit sih, Bu. Hanya pemasangan proyektor dan layarnya itu membutuhkan sedikit banyak waktu, menghabiskan banyak waktu. Tapi itu bukan hambatan yang terlalu sulit untuk dilakukan. Oke, berarti tidak ada hambatan yang terlalu berarti mungkin ya, Bu, kalau saya tangkap. Hanya di kendala teknis dan waktu persiapan yang memang harus lebih lama gitu ya. Saya lihat kan Bu Cinta ini senang menyiapkan pembelajaran melalui media menyenangkan gitu ya. Kira-kira nih Bu, selain menonton video, ada lagi nggak sih media atau metode lain yang menyenangkan gitu ya, yang bisa membantu meningkatkan kemampuan membaca anak-anak di kelas 1? Apa ya, Bu, kira-kira? Oh iya, Bu, melalui permainan. Saya pernah tuh, Bu, belajar melalui permainan. Kan anak-anak belajar suku kata ya. Nah, terus saya bikin tuh sticky note. Saya tulis ma, ba, ca. Saya tempel di papan tulis. Lalu saya anak-anak berbaris membuat 3 baris. Nah, anak tuh cepet-cepetan, Bu. Misal saya bilang, coba sentuh mana ma. Nah, anak itu loncat nyari ma. Tapi dia tahu kalau itu tuh suka kotak ma gitu. Oke, bisa dicoba itu Bu. Kayaknya seru deh. Ada lagi nggak Bu kira-kira Bu? Ada satu lagi, Bu. Apa tuh? Nah, satu lagi, saya pernah tuh waktu tahun kemarin ya. Jadi anak-anak itu ketika anak-anak mengerjakan tugas, saya panggil tuh Bu satu-satu membaca. Misalnya kalau yang masih level 1 bacalah 1, anak bawa buku bacaannya ke depan. Jadi seperti pendampingan individu gitu. Anak bawa bukunya, saya itu ajarin baca, misal 1 halaman 1 hari, tapi lebih difokusin ke itu sih, ke yang rentangnya masih 6, masih 7 gitu. Karena kan ketinggalan banget tuh, jadi dikejar dengan cara seperti itu, Bu. Baca ke depan satu orang bergantian. Oke, ide bagus itu Bu. Ibu bisa mencoba hal baru dalam meningkatkan kemampuan membaca anak-anak ya. Selain anak-anak punya pengalaman belajar yang menyenangkan, anak-anak juga dapat pendampingan individu gitu kan ya. Nah, sekarang saya lihat Bu Cinta udah dapet nih 3 rencana dalam meningkatkan kemampuan membaca anak sebagaimana tadi yang sudah Bu Cinta paparkan, video,
flashcard, yang lewat sticky note itu gitu ya. Terus pendampingan individu. Oh iya ya, berarti itu udah nemuin solusinya ya Bu ya? Iya dong. Nah, target Ibu sekarang nih dari 3 rencana yang sebetulnya sudah Bu Cinta punya, kira-kira mau diprioritaskan untuk melakukan rencana yang mana dulu nih Bu? Saya mau yang video dulu Bu, yang membuat video dulu. Iya, karena kan lebih efektif ya meningkatkan membaca anak. Jadi yang pertama saya akan lakukan memutarkan video tentang membaca Bu. Oke, sip, bagus Bu. Nah, target Ibu nih, ketika sekarang sudah punya rencana-rencana tersebut, Ibu mau menaikkan anak-anak dari tadi asalnya kan sudah naik tuh ke level 7 dan ke level 8. Bu Cinta targetkan lagi mau naik sampai ke angka berapa? Yang level masih 6, ya saya targetnya kalaupun tidak sampai 9, 8 lah ya. Yang 7 juga tidak harus sampai 9, nggak apa-apa sampai 8 gitu. Jadi biar sama rata, tidak tertinggal banget lah gitu. Iya, betul-betul. Dalam waktu berapa lama tuh target Ibu bisa dicapai? Sekitar 2 bulan mungkin Bu. 2 bulan ya Bu ya. Mungkin sampai akhir semester ini mungkin ya Bu ya. Oke, nanti kita bisa ketemu lagi nih Bu Cin untuk ngobrolin lagi pencapaian target Bu Cinta untuk meningkatkan kemampuan anak dalam membaca. Sekarang gimana perasaan Ibu? Alhamdulillah plong banget Bu. Tadi mah pusing banget ya. Di gimana ini anak ya? Capek tiap hari harus milihin buku. Makasih ya Bu Selma. Karena ngobrol sama Bu Selma jadi ada solusinya. Sama-sama. Saya juga seneng bisa bantu. Yuk cepat abisin minumnya. Oke. Minum dulu ya Bu. Capek. Iya Bu Cin. Dialog coaching yang kedua, dialog coaching pemecahan masalah antara guru dan kepala sekolah. Ceritanya memang di sekolah ini coaching sudah berlangsung dilakukan secara berkala oleh kepala sekolah terhadap guru-gurunya. Assalamualaikum Bu Selma. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Ibu baik, sehat. Bagaimana pembelajaran hari ini Bu? Pembelajaran hari ini alhamdulillah Bu lancar, terkendali, semuanya berjalan dengan baik Bu. Alhamdulillah. Oke Bu Selma, mari kita mulai sesi ini dengan memahami masalah yang sedang Ibu hadapi. Apa yang menjadi perhatian utama Ibu? Sebetulnya yang menjadi perhatian utama saya saat ini bukan pada pembelajaran sih Bu. Untuk pembelajaran alhamdulillah berjalan dengan baik. Tapi ada satu yang menjadi perhatian utama saya. Ada beberapa murid Bu yang sering banget nggak pakai sepatu ke sekolah Bu. Jadi mereka itu pakai sendal. Padahal itu kan sudah menjadi aturan yang jelas ya Bu di sekolah, bahwa setiap anak harus ke sekolah menggunakan pakaian sesuai jadwalnya, berpakaian lengkap dari mulai peci hingga sepatu. Nah, saya juga sudah ingatkan Bu beberapa kali, tapi tetap aja mereka datang ke sekolahnya pakai sendal, tidak pakai sepatu. Oke, baik. Terima kasih Bu Selma sudah berbagi ceritanya. Tapi sebelum kita lebih dalam nih ke permasalahannya, apa tujuan yang ingin dicapai oleh Ibu dalam pembicaraan kali ini? Dan apa yang Ibu harapkan terhadap murid-murid Ibu? Saya ingin dapat solusi, dapat pencerahan. Saya ingin bisa anak-anak itu supaya disiplin, ikut teraturan gitu Bu, terutama dalam hal memakai sepatu. Soalnya ketika anak-anak mampu
disiplin menggunakan seragam, menggunakan sepatu, berpakaian rapih, itu kan dapat melatih tanggung jawab mereka juga ya, Bu. Nah, jadi Ibu tuh ingin memastikan disiplin dan tanggung jawab murid, terutama dalam memakai seragam sepatu ya ke sekolah. Nah, itu tujuan yang bagus sih, Bu. Nah, baiklah. Sekarang identifikasi dulu nih, apa yang mungkin menjadi penyebab murid-murid itu tidak memakai sepatu ke sekolah. Nah, kira-kira menurut Ibu, apa saja faktor yang menyebabkan anak-anak tidak memakai sepatu ke sekolah? Apa ya, Bu? Yang menyebabkan mereka tidak pakai sepatu ke sekolah. Saya rasa, saya pernah, Bu, tanya sama mereka alasan kenapa mereka tidak pakai sepatu ke sekolah. Mereka menjawab kalau mereka tidak pakai sepatu ke sekolah karena kelas yang mereka tempati itu kan kelas kita lesehan, Bu, yang tidak mengharuskan mereka pakai sepatu ke dalam kelas. Jadi akhirnya anak-anak itu malas kalau pakai sepatu yang pada akhirnya tidak akan dipakai. Jadi dilepas gitu, Bu, kalau masuk ke kelas. Selain itu ada juga sih, Bu, yang beralasan takut sepatunya hilang karena ada anak yang pernah kehilangan sepatu ketika mereka melepaskan sepatunya di luar kelas gitu, Bu. Kan kasihan ya, Bu, kalau mereka hilang sepatunya gitu. Jadi satu sisi saya tuh ingin anak-anak tuh pakai pakaian lengkap, tapi ya kasihan juga sih, Bu, mereka kalau sepatunya sampai hilang gitu. Baik, itu poinnya ya, Bu ya. Tadi Ibu sudah menyebutkan 3 alasan kenapa anak tidak mau memakai ke sekolah. Yang pertama karena males ya, yang kedua karena di kelasnya lesehan, yang ketiga karena sepatunya takut hilang. Nah, di antara yang ketiga itu, Bu, faktor yang mana yang penghambat terbesar gitu, Bu? Penghalang terbesar dari antara ketiga itu yang mana? Di antara ketiga alasan yang tadi, saya rasa yang paling sering muncul itu kayaknya karena males sih, Bu. Anak-anak tuh mungkin merasa nyaman karena kelasnya kan lesehan, jadi mereka tuh nggak usah pakai sepatu gitu, biar nggak ribet. Daripada pakai sepatu, mereka pasti lebih nyaman pakai sendal, Bu. Saya rasa itu jadi alasan utama sih. Cuman ya memang masalah sepatu hilang juga cukup serius dan memang membuat mereka juga nggak mau bawa sepatu ke sekolah karena takut hilang gitu, Bu. Jadi poin terbesarnya karena anak-anak males ya pakai sepatu ke kelas karena kelasnya lesehan, begitu, Bu? Betul, Bu. Apa kira-kira selain malas, apa yang menyebabkan anak-anak itu tidak mau memakai sepatu? Kira-kira? Apa ya, Bu ya? Mungkin selain karena kondisi kelas lesehan yang bikin mereka itu malas gitu ya, pakai sepatu, ya karena mereka tuh apa ya, Bu ya? Takut, Bu, takut kehilangan, Bu, karena memang ada anak yang ketika masuk kelas sepatunya dilepas di luar kelas terus hilang gitu, Bu. Mungkin ketendang temennya gitu atau mungkin juga dia lupa naruhnya di mana gitu, Bu. Baik, bagus sekali. Nah, Ibu, kita kan sudah mengidentifikasi ya beberapa faktor penyebab anak-anak itu malas memakai sepatu ke kelas. Nah, kita coba buat yuk, Bu, rencana untuk menangani hal ini. Apa kira-kira yang Ibu pikirkan untuk mengatasi masalah kemalasan dan aturan kelas yang lesehan ini? Untuk kemalasan ya, Bu. Sebetulnya kan malasnya mereka itu karena selain kelasnya itu nggak pakai sepatu, mereka juga kadang nggak tahu mungkin ya, Bu, urgensinya pakai sepatu, pentingnya pakai sepatu gitu ya.
Maka untuk menyiasati kemalasan anak menggunakan sepatu karena mereka tidak paham urgensi dari pakai sepatu, mungkin saya harus mencoba memulai dengan membuat kesepakatan kelas, Bu. Misalnya dengan menyepakati konsekuensi ringan kalau misalnya mereka nggak pakai sepatu gitu. Nah, terus kalau untuk masalah yang kelas lesehan, saya pikir masih tetap bisa ada kebijakan melepas sepatu ya, bukan nggak mungkin kalau kita pakai sepatu ke dalam kelas yang sudah berkarpet gitu ya. Nah, mungkin kita harus cari cara supaya mereka itu merasa aman menaruh sepatunya ya dengan mengadakan rak sepatu mungkin gitu, Bu. Itu langkah yang bagus ya, Bu. Kira-kira ada tambahan lain kegiatan yang lebih positif untuk meningkatkan motivasi siswa agar selalu ingat aturan sekolah tentang memakai sepatu. Apa ada lagi, Bu? Yang bisa memotivasi anak-anak supaya pakai sepatu ya, Bu? Oh iya, Bu. Selain itu saya juga kayaknya bisa tuh meningkatkan motivasi anak supaya mereka itu mau pakai sepatu dengan memberikan pengingat gitu, Bu, untuk anak-anak gimana cara berpakaian yang rapi, yang lengkap melalui poster mungkin, Bu. Karena kan anak-anak tuh pasti senang kalau lihat poster juga, setiap melihat poster mereka akan tambah ingat gitu, Bu. Selain dari poster mungkin saya juga akan tetap sounding ke anak-anak supaya mengikuti aturan sekolah yang sudah jelas gitu ya terkait kelengkapan berpakaian, juga terkait kesepakatan kelas yang sudah disepakati gitu, Bu. Wah, bagus tuh, Bu. Itu bisa memperkuat disiplin anak ya. Nah, bagaimana cara agar anak-anak itu merasa nyaman, Bu, kalau menyimpan sepatunya itu ketika mereka masuk kelas? Bagaimana tuh, Bu? Harus pakai rak sih, Bu, kayaknya. Saya pengen banget ada rak sepatu di luar kelas atau mungkin di dalam kelas kalau memungkinkan, supaya anak-anak itu tahu kalau sepatu mereka itu tersimpan baik. Jadi kalau tidak ada kekhawatiran sepatunya hilang, anak-anak pasti gak akan takut lagi, Bu, pakai sepatu ke sekolah. Wah, itu ide yang bagus, Bu. Nah, kapan kira-kira Ibu bisa mengadakan rak sepatu di kelas? Untuk rak sepatu mungkin ini kan hari Kamis ya, Bu. Saya bisa mulai mengajukan pengajuan rak sepatunya ke Bu Ida dulu sebagai bendahara. Pengadaan sepatunya mulai dari besok deh, Bu, hari Jumat. Mungkin kalau besok saya mengajukan ke Bu Ida, saya harap secepatnya hari Senin atau hari Selasa rak sepatunya sudah bisa ada gitu, Bu, di sekolah untuk kelas saya gitu, Bu. Baik, Bu Selma, saya sangat mendukung sekali langkah konkret yang Ibu sudah rencanakan. Saya akan selalu mendampingi apa yang menjadi rencana Ibu. Nanti kita bisa bertemu lagi dan melihat progresnya ke depan, bagaimana, apakah anak sudah bisa mematuhi menggunakan sepatu. Nah, jika ada hambatan atau halangan, Ibu bisa hubungi saya ya. Terima kasih banyak, Bu. Sekarang saya jadi lebih optimis supaya anak-anak bisa berpakaian lengkap, rapi untuk melatih tanggung jawab dan disiplin mereka. Saya berharap rencana ini juga bisa berjalan dengan baik dan saya juga terima kasih atas dukungan dan coaching dari Ibu. Sama-sama, Ibu. Semangat ya. Semoga usaha Ibu berjalan lancar. Terima kasih, Ibu. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.